Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersanur Falah, NPM 5200711080 dari Prodi Teknik Elektrobe, Matkul Instrumentasi B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang sensor suhu. Apa itu sensor suhu? Sensor suhu adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor suhu melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan oleh suatu objek sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau mendeteksi gejala perubahan-perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. Sensor suhu juga merupakan keluarga dari transducer. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, sensor PLC pengaman mesin. Sensor suhu di dunia industri biasanya digunakan untuk pengaman mesin. Komponen ini dapat memberikan informasi terkait nilai suhu pada suatu mesin. Biasanya komponen sensor ini akan dipadukan dengan rangkaian kontrol tertentu. Biasanya rangkaiannya PLC, sehingga jika mesin sudah mencapai batas suhu tertentu, maka perangkat mesin tersebut akan mati dengan sendirinya. Dan yang kedua yaitu sebagai monitoring suhu air. Perangkat ini juga bisa digunakan sebagai pemantau suhu udara. Misalnya seperti sensor suhu DS18B20 yang juga sering digunakan di kalangan pehobi Arduino. Selain itu, sering juga dipilihkasikan untuk operator di dunia industri agar proses produksi berjalan lancar, karena jenis sensor ini bisa mendeteksi suhu udara dalam kondisi normal. Dan yang ketiga, sensor pada perangkat elektronik. Yaitu poin yang pertama, untuk AC indoor. AC dalam ruangan menggunakan termistor untuk mengukur suhu ruangan, yang juga menjadi input modul mengontrol kompresor. Dan yang kedua yaitu rice cooker. Penanak nasi menggunakan termostat sebagai sensor suhu. Dan yang ketiga ada kulkas. Pada kulkas terdapat termostat untuk mengontrol kerja kompresor kulkas. Dan yang terakhir yaitu setrika. Setrika listrik menggunakan termostat untuk mendeteksi panas berlebihan. Dan lanjut, untuk cara kerja sensor suhu, umumnya komponen yang mengukur nilai suatu objek nantinya akan diubah menjadi sinyal listrik, misalnya pada sensor suhu DS18B20. Prinsip kerja sensor suhu pada dasarnya tergantung pada termokapel atau RTD yang merupakan dua logam berbeda yang menghasilkan tegangan listrik yang berbanding lurus seiring dengan adanya perubahan suhu. Untuk jenis sensor suhu yang pertama yaitu ada termistor. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor, merupakan salah satu komponen elektronik yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu. Termistor sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Untuk yang pertama yaitu petisi atau positif temperatur koefisien. Pada jenis termistor petisi, apabila terjadi peningkatan suhu, maka tahanan dalam komponen tersebut akan meningkat dan mengakibatkan arus menjadi dibatasi atau bahkan terhenti sama sekali. Dan yang kedua yaitu NTC atau negatif temperatur koefisien.
Pada termistor NTC, jika peningkatan suhu semakin besar, maka akan semakin besar pula arus yang melalui resistor ini. Termistor baik PTC maupun NTC seringkali diadaptasi pada benda-benda elektronik seperti voltage reguler, sensor suhu kulkas, keberadaan sensor suhu pada otomotif atau komputer, serta sensor pengisian baterai pada HP, laptop, maupun komputer. Untuk gambarnya itu ada seperti ini. Ada PTC C945 dan NTC PCOS 2,2. Lanjut. Keuntungan dari temistor adalah yang pertama, memiliki respon yang sangat cepat atas perubahan suhu. Dan yang kedua, lebih murah dibandingkan sensor suhu RTD atau Resistive Temperature Detector. Dan yang ketiga, rentang atau range nilai resistansi yang luas, berkisar dari 2000 ohm hingga 10.000 ohm. Dan yang terakhir, memiliki sensitivitas suhu yang lebih tinggi. Lanjut. Yang kedua yaitu ada termostat. Termostat adalah suatu jenis sensor suhu kontak atau kontak temperatur sensor yang bekerja menggunakan prinsip elektromekanikal. Termostat biasanya terdiri dari dua buah logam yang berbeda. Beberapa logam yang sering digunakan pada termostat antara lain seperti tembaga, nikel, tungsten, atau bahkan aluminium. Pada termostat, ada dua jenis logam penyusunnya, kemudian akan ditempel sehingga akan membentuk bimetallic strip, yang mana bimetallic strip ini akan membengkok apabila terpengaruh oleh suhu tertentu. Rangkaian kemudian akan bergerak untuk memutuskan atau menyambungkan sirkuit on ataupun off. Untuk gambarnya seperti ini. Oke, lanjut. Dan yang ketiga, ada Resistive Temperature Detector atau RTD. RTD juga berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi hambatan yang nilainya sebanding dengan perubahan suhu. Dibanding termistor PTC, alat ini memiliki nilai keakurasian yang lebih tinggi. RTD lebih presisi, akurat, dan juga stabil dibandingkan dengan termistor atau termokapel. Keuntungan dari RTD yang pertama yaitu rentang suhu yang luas, yaitu beroperasi di suhu 200 derajat Celcius hingga 650 derajat Celcius. Dan yang kedua, lebih linear dibandingkan dengan termistor dan termokapel. Dan yang terakhir, lebih presisi, akurasi, dan stabil. Untuk gambarnya seperti ini. Seperti apa ya kira-kira? Oke, lanjut. Dan yang keempat yaitu termokapel. Termokapel adalah sensor suhu yang bekerja untuk mendeteksi temperatur suhu berdasarkan dua jenis logam konduktor yang berbeda. Kedua jenis logam konduktor ini kemudian digabungkan pada ujungnya dan akan menghasilkan efek termoelektrik. Adapun beberapa kelebihan termokapel, yang pertama yaitu karena responnya yang cepat terhadap perubahan suhu. Dan yang kedua, rentang suhu operasionalnya luas, yaitu berkisar antara 200 derajat Celcius sampai dengan 2000 derajat Celcius. Termokapel juga mudah digunakan dan juga tahan terhadap guncangan ataupun getaran. Untuk gambarnya seperti ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan juga semoga kalian terhibur dengan presentasi dari saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.